belikan buku. Andai kita tidak dapat mampu membacanya, paling tidak kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Meleleh air mata mereka. Saat kita mati, mereka mulai membongkar-bongkar lemari. Mereka menemukan ternyata ayah, ibu, keluarga kami meninggalkan warisan yang bermakna, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak ketika dia membacanya, jatuh hatinya, jatuh cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Sejak itu dia menjadi orang yang amat sangat lembut hatinya. Setelah itu dia menjadi orang yang sangat mencintainya. Kalau sudah cinta sering disebut memuji Nabi, bercerita tentang Nabi, nasab Nabi, mukjizat Nabi, pujian kepada Nabi. Sampai akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memasangkan kain ke tubuhnya. Kain yang menutup badan itu disebut dengan burdah. Syair burdah dibacakan di beberapa tempat di Nusantara sampai hari ini. Begitu dia terbangun, dia berdiri, sembuh, sehat dari penyakit lumpuhnya, barakat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diambil iktibar pelajaran. Itu perbuatan yang baik, itu perbuatan yang meninggalkan kesan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terjebak pada satu istilah yang hingga membuat kita kabur, membuat kita tidak lagi melaksanakan hanya karena kita tidak memahami, padahal sebenarnya isinya adalah. Saya sedang berada di lantai 2 asrama Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Ini adalah kamarnya. Anak-anak santri kita, Masya Allah, Tabarakallah, mereka yang akan diharapkan ke depan menjadi para penghafal Quran, ahli qiraat, mahli tafsir, menyampaikan risalah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun di sini menghafal Quran. Tahun keempat belajar kitab kuning. Tahun kelima praktek, tahun ke-6 life skill. Setelah itu mengabdi setahun. Setelah itu barulah mereka akan kuliah. Mereka akan menjadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajam munira, cahaya yang terang benderang, menerangi umat manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Saya mengajak kepada semua jamaah, buktinya sudah ada, real. Bangunan asramanya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya ada, santrinya ada. Mari kita support. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan pula santri, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahalanya para penghafal Quran, mengalir sampai hari kiamat. Mari kita support orang tua asuh. Program orang tua asuh bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Segera transferkan melalui Bank Syariah Indonesia, nomornya 9 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
Man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim, mereka itulah yang disebut dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar berjumpa dengan Nabi, Abu Lahab pun berjumpa. Kalau hanya sekedar sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni pun sezaman, tapi tak berjumpa. Kalau hanya sekedar melihat Nabi, Abu Jahal pun melihat Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi. Maka mesti ada 3 syaratnya: berjumpa, beriman, dan mati dalam keadaan muslim. Itulah yang disebut dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan dengan Nabi, berperang dengan Nabi, makan dengan Nabi, salat dengan Nabi. Mereka tidak ada mengkhususkan bulan tertentu dan hari tertentu untuk memperingati Nabi, karena mereka kenal dengan Nabi, dekat dengan Nabi, bersama dengan Nabi. Tapi ketika generasi anak mereka tidak disebut sahabat Nabi, karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah melihat Nabi, tak pernah bertemu Nabi. Anak mereka disebut dengan tabi'in. Tabi'in bertanya kepada sahabat, bagaimana bentuk Nabi? Maka sahabat membawa anak ke atas bukit Uhud. Disinilah dulu Nabi diserang oleh kafir musyrik jahiliyah. Disinilah pelipisnya berdarah. Disinilah giginya patah. Disinilah mereka berperang Uhud. Sahabat membawa anak-anak mereka ke Badar, tempat perperangan yang begitu sengit. Begitu cara mereka memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi. Bagaimana dengan kita yang hidup 1445 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita memang sudah ditakdirkan hidup begitu jauh. Maka momen bulan Rabiul Awal yang tak lama lagi akan kita masuki, itu menjadi momen untuk memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tidak suka dengan istilah maulid, tidak setuju dengan maulid, maka sesungguhnya bila dibuat acara lain dia akan datang. Acaranya bedah buku sirah Nabi. Acaranya daurah kitab sirah Ibnu Hisham. Imam Ibnu Ishaq mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan lagi oleh para ulama, di antara Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Sampailah pada zaman modern, ada yang khusus membantah tuduhan-tuduhan orientalis, orang kafir yang mengejek, mengolok Nabi. Maka mereka menulis buku dari Mesir bernama Dr. Hussein Haikal. Kitab ini bagus bagi para peneliti, bagi orang-orang yang membaca kritik-kritik barat tentang Nabi. Bantahannya ada dalam Hussein Haikal. Tapi bagi pemula yang belum tahu tentang kritik, ingin mengenal Nabi secara sederhana, maka diadakanlah musabaqah, perlombaan menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Seluruh dunia ikut. Tapi yang juara bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Maroko. Yang juara seorang bernama Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dari Muslim minoritas India. Beliau menulis buku itu dalam bahasa Arab, diberi judul Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasanya sederhana, mudah difahami, datanya akurat, beritanya runut, maka amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Di bumi Melayu lancang kuning, Melayu berarti Islam, maka hampir setiap momen kehidupan kita diperingati Nabi Muhammad SAW. Sebelum nikah ada namanya malam berinai, dibacakan maulid Nabi yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji.
Pada malam meminang dibacakan lagi Maulid Al-Barzanji. Pada saat mengayun anak, hari pernikahan dibacakan Maulid. Mengayun anak sebelum akikah dibacakan Maulid Al-Barzanji. Apa sebetulnya isi Maulid itu? Seorang ulama bernama Abu Ja'far Al-Barzanji, keturunan ayah-ayahnya dari Barzanj, satu negeri di Irak. Kemudian ayahnya pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau seorang yang alim berilmu, ahlus sunnah wal jamaah, mendapat tugas sebagai mufti di negeri Yaman pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Di hari tuanya dia kembali ke kota Al-Madinah. Dia menulis sejarah Nabi. Di dalamnya ada maulid, di dalamnya ada sejarah kelahiran, di dalamnya ada nasab Nabi, di dalamnya ada cerita mukjizat Nabi, kelahiran Nabi, diangkat jadi Rasul, pernikahan Nabi, anak-anak Nabi. Di dalamnya ada pujian-pujian kepada Nabi. Kita mengenalnya dengan istilah syair Al-Barzanji, dengan iramanya, dengan lantunan syairnya. Semua kita dari kecil sampailah hari ini. Di tempat lain yang dibacakan adalah Maulid Simtud Durar yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi. Di tempat lain yang ditulis adalah Abdiyaul Lami oleh seorang ulama zaman ini, Sayyidi Al-Habib Omar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut, Yaman. Tapi ada juga yang datang dari Mesir, seorang ulama besar bernama Imam Al-Busiri. Suatu ketika dia tidak dapat bergerak karena terkena penyakit lumpuh. Dia terduduk, masih bisa menulis. Tangannya menorehkan tinta ke atas kertas. Pena itu berjalan memuji Nabi, bercerita tentang Nabi, nasab Nabi, mukjizat Nabi, pujian kepada Nabi. Sampai akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW datang, memasangkan kain ke tubuhnya. Kain yang menutup badan itu disebut dengan burdah. Maka begitu dia tersadar, kumpulan bait syair itu diberi nama syair burdah. Syair burdah dibacakan di beberapa tempat di Nusantara sampai hari ini. Begitu dia terbangun, dia berdiri, sembuh, sehat dari penyakit lumpuhnya, barakat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyusun dalam bentuk Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Busiri, Maulid Ad-Diyaul Lami, cahaya yang berkilau-kilau. Itu semua adalah karya para ulama. Isinya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain zaman, lain masa, lain caranya. Zaman mereka zaman bersyair dengan untayan kata-kata yang indah. Zaman kita sekarang berhenti orang bersyair. Mereka lebih pada audio visual. Maka tantangan bulan Rabiul Awal, anak-anak muda, buatlah video-video pendek bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lagi tren podcast. Buatlah podcast tanya jawab tentang sejarah Nabi, episode kehidupannya, bagaimana dia sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pemuda yang mendiri, bagaimana ketika dia pindah meninggalkan kampung halamannya, bagaimana seorang kepala negara, bagaimana seorang nabi, bagaimana kepala rumah tangga. Yang mampu membuat video animasi, buatlah video-video pendek tanpa menampilkan wajah Nabi, tanpa menampilkan rupa Nabi, karena khawatir akan menjadi hinaan, caci maki. Dan memang tidak boleh memvisualkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa menampakkan gambaran-gambaran, cerita. Al-Quran isinya cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, masjid-masjid, kalau mereka membuat peringatan maulid, sesungguhnya yang mereka inginkan adalah agar umat ini mengenang kembali. Karena kita tidak memakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita memakai Januari, Februari, kita lupa kapan jatuhnya 12 Rabiul Awal. Itu salah satu cara mengingatkan umat ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang membuat perlombaan, begitu banyak perlombaan 17 Agustus mengenang kemerdekaan. Bukankah kemerdekaan kita itu karena ulama? Bukankah ulama yang mengajarkan hubbul watan minal iman?
cinta negeri ini bagian dari iman. Siapa yang mengajarkan? Ulama. Yang mengajarkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adakan juga perlombaan, lomba membaca Al-Quran, warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba menuliskan kaligrafi Al-Quran, lomba menulis karya ilmiah, tulisan pendek, sejarah sirah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi, petang, siang dan malam anak-anak kita ditontonkan tentang kehidupan artis, dari mulai artis entertain sampai olahraga sepak bola, dari kehidupannya yang kotor, yang jahat, dari kumpul kebonya, dari perbuatan zinanya, mabuknya, kemana dia menghamburkan hartanya, sampai tertangkap polisi masuk penjara. Semua terdokumentasi dengan cantik, dengan indah, karena dia menjadi satu hiburan. Betapa banyak perusahaan yang mengendorse untuk cerita-cerita yang diharamkan Allah, karena banyak yang menyaksikannya, banyak yang menontonnya. Bagaimana dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang begitu bangganya bercerita tentang tokohnya yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah hanya karena popularitas, mengapa umat Islam tidak bangga bercerita tentang nabinya, orang yang akan memberikannya syafaat ketika tidak ada satupun yang bisa menolong di hadapan Allah? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yang dapat memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Nabi dari Allah? Dan salah satu yang mendapatkan izin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota, presiden, siapapun yang punya kekuasaan, pakailah untuk menyiapkan diri, memperingati momen besar, supaya karyawan, pegawai, anak buah masyarakat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah kenal dengan Nabi, dia akan meneteskan air mata mengenang Nabi. Kalau dia sudah kenal dengan Nabi, dia akan ramaikan masjid sebagai pusaka peninggalan Nabi. Kalau dia sudah kenal dengan Nabi, dia akan berkorban, memberikan harta dan nyawanya untuk yang dia cintai. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan anak-anak kita melalui momen Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau dapati orang Yahudi tidak makan. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, mereka semuanya tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya, "Ma hadza? Hari apa ini? Kenapa kalian tidak makan?" Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik, ini hari yang mulia. Najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Fasamahu. Mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa. Setiap tahun mereka melaksanakan puasa karena bersyukur kepada Allah atas tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Adakah yang lebih besar nikmat daripada tenggelamnya Fir'aun? Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ya, nikmat itu adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tenggelamnya Fir'aun diperingati setiap tahun, kalau selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun, tepat pada 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, mengapa nikmat yang lebih besar tidak kita peringati? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu argumentasi Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Kalau nikmat selamatnya Nabi Musa diulang setiap tahun, maka nikmat yang lebih besar juga diulang setiap tahun. Itulah dia nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan manusia tentang ayyamillah,
Secara bahasa arti ayyamillah hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah nikmat-nikmat Allah. Ingatkan umat ini tentang nikmat nyawa, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat fikiran. Tapi ada yang lebih besar daripada nikmat hidup. Ada yang lebih besar daripada nikmat sehat. Berapa banyak orang hidup dan sehat tapi masuk neraka karena tidak mengenal Allah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini, ingatkan bangsa ini, ingatkan manusia tentang satu nikmat besar. Itulah dia nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masjid yang melakukannya, kalau ada orang di kantor yang memperingatinya, diundang para ustadz dan alim ulama, dibacakan ayat-ayat Quran, disambung silaturahim, setelah itu diceritakan tentang kisah Nabi, lalu kemudian diambil iktibar pelajaran. Itu perbuatan yang baik, itu perbuatan yang meninggalkan kesan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terjebak pada satu istilah yang hingga membuat kita kabur, membuat kita tidak lagi melaksanakan hanya karena kita tidak memahami, padahal sebenarnya isinya adalah man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dengan maulid kita menyambung silaturahim di masjid, di surau, di langgar, di kantor, di rumah. Laksanakan, undang kawan, sahabat, tetangga bersedekah, niatkan pahalanya almarhum almarhumah. Saat datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya ada? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Undang kawan, jiran, tetangga, sahabat, buat acara maulid mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan sepatah dua patah pengenalan tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kasih sayangnya, tentang kepeduliannya kepada tanam-tanaman, kepada hewan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang, walaupun di tempat itu hanya dibacakan 1, 2, 3 hadis, tapi sesungguhnya kita sudah berada di majlis ilmu. Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dalam acara itu ayat Allah dibacakan, wa yatadarasunahu fima bainahum, dikaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Siapkan diri, belikan buku. Andai kita tidak dapat mampu membacanya, paling tidak kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Meleleh air mata mereka. Saat kita mati, mereka mulai membongkar-bongkar lemari. Mereka menemukan ternyata ayah, ibu, keluarga kami meninggalkan warisan yang bermakna, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak ketika dia membacanya, jatuh hatinya, jatuh cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Sejak itu dia menjadi orang yang amat sangat lembut hatinya. Setelah itu dia menjadi orang yang sangat mencintainya. Kalau sudah cinta sering disebut, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, siapa yang cinta pasti sering menyebut, dia akan rajin bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah cinta pasti meniru gaya hidupnya, meniru berpakaiannya, meniru cara sholatnya, meniru mengisi waktunya, meniru tidurnya. Kalau sudah cinta pasti berkorban, dia akan korbankan hartanya, membangun masjid, menolong agama Allah, menolong dengan harta, menolong dengan ilmu, menolong dengan akal, menolong dengan suara, menolong dengan kekuasaan, sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah, dan yang menyelamatkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkanlah diri untuk menyambut Rabiul Awal dengan berbagai macam momen, supaya mengingatkan umat ini kepada orang yang sudah mendoakan kita, menyayangi kita jauh sebelum ayah kita menikah dengan ibu kita, jauh sebelum kita lahir ke dunia. Dia sudah mendoakan kita, sengaja dia simpan satu doa mustajab. Nabi-nabi yang lain memakai doa itu,
sehingga umatnya tenggelam dalam lautan, ditelan banjir bandang, angin puting beliung. Tapi Nabi tidak memakai doa itu. Doa itu sengaja dia simpan, syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Pada hari Jumat, aktsirus salah, perbanyaklah salat kepadaku, kata Nabi. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu akan dibawa ke kuburku, ke makamku, diperlihatkan kepadaku. Sahabat yang rasional bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di antara amal yang diperlihatkan adalah amal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita dari Nusantara ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah terbentang 9.000 km, tapi amal kita hari ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal ada 3. Fasayarallah, Allah yang melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anak-anak cucunya. Hari ini mereka bangga melihat kita karena kita pakai ayunan tangan, langkah kaki, kedipan mata, bisikan telinga, denyut jantung, hembusan nafas dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selamat. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan generasi muda? Kita mesti berkarya untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kalau ulama dulu sudah mengenalkan kepada kita dengan ceramah, dengan tausiah, maka generasi akan datang tak dapat lagi kita kenalkan dengan cara yang lama. Dunia makin maju, teknologi berkembang, buatlah satu karya yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal shada'id wal mihan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.